paham itu karena kompre ini artinya kamu harus menguasai sebenarnya apa yang telah kamu pelajari, kamu pahami, sehingga nanti waktu ujian nakasa, ujian skripsi kamu, ya orang kemenanya mulai dari judul, dari apa itu tentang semuanya itu. Kalau nggak paham ya sama aja itu. Makanya kompre ini sebenarnya tes awal apakah udah layak untuk ikut menakasa apa tidak, itu sebenarnya ujian kompre ini. Oke, cukup lah. Siapa nama tadi? Dinda, Pak. Dinda ya. Iya. Oke, ini Dinda. Nanti serahkan ini, udah ada nilainya Iya. ke 3 temannya. Iya. Tapi nanti saya minta ini fotokopi. Fotokopi. Kasih saja saya yang fotokopinya, karena mungkin nanti orang apa minta juga kan. Iya, untuk Nah, fotokopi kan saya satu-satu nanti taruh di meja saya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yang kelompok 3 tadi ada. Ada di depan, Pak. Nah, ini kasih juga Iya. fotokopi juga, nanti serahkan taruh di meja saya. Makasih. Oke? Pak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Belum paham, apalagi kamu ujian skripsi nanti nakasa. Jadi ujian kompre ini sebenarnya untuk mengetahui kamu udah siap mau ujian skripsi apa enggak. Karena itu kan harus kamu jelaskan nanti peran humas apa, tugas humas apa, kamu pakai teori apa, bagaimana metode penelitian kamu, ya. Itu jadi kompre ini sebenarnya memang lulus kompre baru bisa ujian skripsi. Jadi kompre ini bukan sembarangan. Apa yang kita pelajari, pemahaman selama kita kuliah tentang ilmu komunikasi dan tentang konsentrasi, nah itulah bekal kita nanti waktu ujian unakasa. Kalau enggak ya kan seperti itulah saya tanya, nanti penguji akan menanya apa peran humas. Termasuk lagi apa humas pemerintah, apa ini semua, pakai apa kamu menelitinya, teori apa yang kamu gunakan, apa hasil penelitian. Nah itu kalau kita tidak memahami apa ya. Oke, Miss Talia. Walaupun di sini tersendat-sendat, di rumah belajar kamu lagi. Ya, jangan bunuh diri, nanti nggak lulus ini atau skripsi, bahaya, panjang ceritanya. Kita udah capek apa, ya? Belajar, siapkan diri baik-baik. Oke? Nanti nilai saya kasih sekalian. Oke, namanya siapa? Dinda Mariska Putri. Oke, konsentrasi Konsentrasi Public Relation. PR. Iya, PR. Oke, sama dengan yang lain, karena ini kamu ujian kompre, kamu harus bisa menjelaskan apa yang kamu ketahui, pahami. Yang pertama tentang ilmu komunikasi, ya, apakah teorinya, prakteknya, konsepnya, terserah kamu, pengetahuan apa yang kamu pahami. Yang kedua tentang ilmu konsentrasinya, ilmu PR kan, Iya, Pak. itu lebih banyak jelaskan tentang PR. Nah kalau yang terakhir itu untuk konsentrasi lain mungkin sedikit saja, apa itu jurnalistik, apa PR itu sedikit saja. Oke, paham? Paham, Pak. Silakan dimulai, saya tidak bertanya, saya silakan kamu menjelaskan sebisa kamu, selesai ya selesai. Oke, silakan. Baik, komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada seseorang, beberapa orang, kelompok maupun organisasi yang bertujuan untuk saling mendapatkan pengertian. Komunikasi itu ada beberapa bentuk. Itu ada komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi verbal itu komunikasi yang dilakukan secara verbal atau lisan, baik secara langsung. Kalau komunikasi non verbal adalah komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan kata-kata melainkan menggunakan simbol ataupun media. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan di dalam organisasi kepada baik dari atasan maupun ke bawahan atau sebaliknya. Arah dari komunikasi organisasi itu ada arah ke bawah, arah ke atas, horizontal dan vertikal. Kalau arah ke bawah itu dari atasan kepada karyawan, kalau arah dari bawah itu dari karyawan kepada atasan, horizontal itu sesama karyawan, kalau vertikal itu kepada semua bentuk kelompok yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya komunikasi massa. Komunikasi massa itu komunikasi yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada khalayak menggunakan media massa.
Terus komunikasi, tujuan komunikasi dilakukan untuk penyampaian informasi kepada halayak, supaya komunikasi itu bisa mendapatkan saling pengertian, baik menggunakan medianya bisa menggunakan telepon, simbol-simbol seperti kalau dalam bidang pramuka mungkin ada morse, ada semapor, atau menggunakan media massa, televisi, radio, dan koran. Untuk public relation itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk membentuk opini publik yang positif kepada perusahaan biar mendapatkan saling pengertian. Public relation, kegiatan-kegiatan dari PR itu ada lobby, di mana untuk mengelola atau bahasanya lobby, susah nyebutkannya, mencari jalan keluar dari sebuah masalah melalui kebijakan-kebijakan dari perusahaan. Yang kedua ada komunikasi internal dan eksternal dari perusahaan. Yang ketiga adalah ada mempromosikan produk-produk dari perusahaan kepada halayak. Selanjutnya ada corporate, itu menciptakan opini masyarakat tentang perusahaan secara positif. Untuk jurnalistik adalah kegiatan di mana mengelola, menulis, dan menginformasikan kepada halayak tentang suatu informasi menggunakan media massa. Sedangkan broadcasting itu adalah kegiatan penyiaran yang dilakukan melalui media seperti televisi, radio, visual, dan audio. Cukup. Ada lagi yang mau ditambah? Tentang metode kuantitatif, Pak. Udah, silakan. Metode kuantitatif itu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti melalui prosedur statistik, alat ukur yang dianalisis melalui beberapa aplikasi statistik. Sedangkan metode kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan melalui deskriptif, menggunakan wawancara, observasi, terjun langsung ke dalam masalah sosial tersebut. Apa judul deskripsinya? Judul deskripsinya pengaruh kegiatan employee relation terhadap kinerja karyawan di PT Asuransi Jasa Indonesia cabang Pekanbaru. Kualitatif, kuantitatif? Kuantitatif. Kuantitatif. Iya. Apa tadi, employee relation? Iya. Apa itu? Kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan untuk membangun kekompakan dalam perusahaan itu, Pak. Contoh-contohnya kayak kegiatan family gathering, kegiatan penghargaan, kegiatan media penyebaran antar bidang gitu, Pak. Siapa yang ada? Dari perusahaannya, Pak. Biasanya yang melakukan itu pihak humasnya. Humas ya? Iya. Ada humas ya? Ada humasnya di tempat saya penelitian, Pak. Jadi itu termasuk apa itu humasnya? Tugasnya, fungsi humasnya kan ada internal eksternal kan? Iya. Itu kira-kira masuk yang mana itu? Maksudnya internal, Pak. Karena dia dilakukannya di dalam perusahaan itu saja, untuk bertujuan untuk di karyawan itu aja, Pak. Untuk bisa dilihat bagaimana kinerjanya, bagaimana respon positif dari karyawan ke perusahaan. Oke, cukup itu? Yakin? Bisa, yakin. Nggak ada yang lain? Iya, Pak. Atau segitu kemampuannya?
Itu yang diingat Pak. Ya, nanti kalau kamu ujian tentu kamu harus lebih Iya. paham itu, karena kompre ini artinya kamu harus menguasai sebenarnya apa yang telah kamu pelajari, kamu pahami, sehingga nanti waktu ujian makasa, ujian skripsi kamu, ya orang kemenanya mulai dari judul, dari apa Iya, itu Pak. tentang semuanya itu, kalau tidak paham ya sama aja itu. Makanya kompre ini sebenarnya tes awal apakah udah layak untuk ikut menakasa apa tidak, itu sebenarnya ujian kompre ini. Oke, cukuplah. Siapa nama tadi? Dinda Pak. Dinda ya. Iya. Oke, ini Dinda, nanti serahkan ini udah ada nilainya Iya. ke 3 temannya. Iya. Tapi nanti saya minta ini fotokopi. Fotokopi. Kasih saja saya yang fotokopinya, karena mungkin nanti orang apa minta juga kan. Iya, untuk Nah, fotokopi kan saya satu-satu nanti taruh di meja saya. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Yang kelompok 3 tadi ada. Ada di depan Pak. Nah, ini kasih juga Iya. fotokopi juga, nanti serahkan taruh di meja saya. Makasih. Oke? Iya Pak. Makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Wassalam.